ini adalah materi selanjutnya, yaitu jarak, titik, garis, dan bidang. Yang pertama, jarak antara dua titik. Misalnya ada sebuah titik yang saya beri nama titik A, kemudian tempat lain ada sebuah titik yang saya beri nama titik B. Nah, untuk menentukan jaraknya ini, ya berarti kalau menentukan jaraknya ini tinggal tarik garis dari titik A ke titik B. Nah, ini merupakan jarak antara titik A dan titik B. Ini tinggal diukur berapa jaraknya. Kemudian yang kedua, jarak antara titik dan garis. Misalnya ini ada sebuah garis yang saya kasih nama garis C. Kemudian ada sebuah titik ya yang di luar garis itu. Misalnya saya namakan titik A. Kemudian untuk menentukan jarak antara titik A dengan garis C, ya ini garis C panjang ya. Jadi intinya artinya jarak itu, kalau kita mau menentukan jarak berarti kita adalah menentukan jarak terdekat. Ya, jarak itu intinya adalah jarak terdekat. Sehingga nanti kita lihat nih, kalau ini garis C ini dari sini sampai sini nih. Nah, berarti kalau mau cari jarak terdekatnya kita nggak perlu ke pojok sini, kita nggak perlu ke pojok sini. Cari aja jarak. Oh, berarti saya tinggal tarik misalnya sampai sini. Oh nih. Oh, ini jarak terdekat ini lurus ya, saya anggap lurus ini. Oh, ini jarak dari sini ke sini. Ya. Nih. Oh, berarti jarak titik A ke garis C itu saya tinggal tarik garis ini. Oh, inilah jaraknya, jarak titik A ke garis C. Kemudian yang ketiga, ya, oh saya lupa jelaskan, ingat. Oh, jarak terdekat itu biasanya bentuknya yang paling dekat itu adalah siku-siku ya, jarak terdekat. Kemudian yang ketiga, jarak titik dan bidang. Saya ada sebuah titik A, kemudian ada sebuah bidang, ya, serah nanti kasih nama bidang alfa atau bidang beta. Sama dengan jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang juga kita menentukan jarak titik yang paling dekat. Misalnya di bidangnya ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Kita nggak perlu tarik ke sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Tarik aja garis lurus. Misalnya di sini saya ambil sebuah garis di bidang ini. Ya, saya tinggal tarik garis ini yang membentuk siku-siku. Oh, berarti ini jarak terdekat ke bidang. Misalnya bidang alfa di sini saya kasih nama. Jadi titik A ke bidang ini itu jarak terdekatnya adalah ke sini yang membentuk siku-siku. Kemudian berikutnya jarak antara dua garis. Misalnya sini ada garis K, kemudian ini ada garis L. Ya, kalau saya mau menentukan jaraknya berarti saya tinggal tarik garis lurus yang siku-siku dengan ini garis K dan L. Saya ambil sebuah titik di K, saya ambil sebuah titik di L, saya tarik garis. Oh, inilah jaraknya ya. Ini siku-siku dianggap sebagai garis lurus. Kemudian untuk yang kelima, jarak antara antara garis dan bidang. Misalnya ada sebuah garis K, kemudian ini ada, saya ambil sebuah titik. Kemudian di sini ada sebuah bidang, misalnya bidang alfa atau bidang beta. Sama seperti titik ke bidang, berarti titik ke garis ke bidang, berarti saya ambil salah satu titik yang sejajar dengan bidang ini. Kemudian saya tarik lurus, tegak lurus dengan bidang ini. Ya, saya ambil titik yang tegak lurus dengan bidang ini, saya tarik. Oh, berarti jarak garis K ke bidang alfa misalnya ini, berarti saya tinggal ambil ini lurusnya, yang tegak lurus dengan ini. Ini yang paling dekat, jadi saya nggak perlu ke pojok masing-masing bidang ini, itu terlalu jauh. Jadi intinya bahwa menentukan jarak itu adalah menentukan jarak terdekat. Kemudian jarak antara dua bidang sejajar. Nah, ini dua bidang sejajar ya, sama, kita ambil jarak yang tegak lurus. Nah, ini berarti kita nggak perlu hitung ininya, kita sudah tahu. Oh, yang paling tegak ini adalah jarak terdekatnya. Saya ambil contoh nih. Diketahui kubus PQRS TUPW mempunyai panjang rusuk 8 cm. Titik A terletak pada pertengahan rusuk PQ. Tentukan jarak titik T ke titik A, kemudian jarak titik A ke titik W. Ya, titik T ke titik A, kemudian jarak titik A ke titik W. Kita tinggal cari nih.
Yang pertama, jarak titik T ke titik A. Ini gambarnya. Ya, yang pertama kita gambar. Kemudian kita tentukan dulu titik A-nya. Titik A itu terletak di pertengahan PQ. Ini berarti ini titik A. Yang A, titik T ke titik A ini nih. Nah, saya tadi lihat, oh ini. Ini kalau saya keluarkan, saya hubungkan dengan titik P, maka dia akan jadi segitiga siku di P, ya. Kemudian perhatikan panjang PT itu kan panjang rusuk kubus ini 8, berarti PT-nya sama dengan 8. Kemudian PA ini kan setengah dari PQ, sehingga setengah dari PQ itu 8 sama dengan 4. Setelah itu kita sudah bisa hitung, oh berarti jarak T ke A, ya, T ke A itu berarti kalau gini kan siku, berarti kita pakai teorema Pitagoras nih. Berarti sisi miringnya ditanya, berarti sisi tegak ditambah sisi datar, atau sisi mendatar ditambah sisi tegak. Berarti boleh aja saya tulis TA itu sama dengan akar dari PT kuadrat ditambah PA kuadrat, sehingga TA nya sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. TA nya sama dengan 64 ditambah 16, sehingga TA nya nanti akar 80. Nah, akar 80 ini bisa dirasionalkan, ya, bisa dipecah lagi. Akar 80 itu bisa dipecah menjadi akar 16 kali 5. Akar 16 itu sama dengan 4, sehingga TA nya sama dengan 4 akar 5. Kemudian yang B, jarak titik A ke titik W. Ini ada sebuah kubus yang tadi, ya, kubus yang tadi. Kemudian titik A nya itu ada di tengah-tengah ini. Ditanya titik A ke W. Nah ini kalau kita perhatikan, saya boleh ambil satu garis bantu, ya. Saya boleh ambil satu garis bantu. Di sini kalian harus berpikir, kira-kira itu hubungannya nanti kemana ya? Oh, kalau A bisa ke P, W bisa ke P enggak? Oh, W bisa ke P. Berarti nanti kita tarik satu garis bantu ke W. Sehingga kalau saya keluarkan dia akan jadi gini. Karena sama-sama miring ke sana, ya. Berarti kalau saya tarik lurus tegak, dia akan jadi begini. Siku-siku di P. Nih. Nah, sebelum kita masuk ke sini, perhatikan ada garis bantu yang kita tarik yang ada di ini, yang ada di bidang PSWT. Ini garis bantu yang kita tarik di bidang PSWT. Nah, yang kita tarik ini adalah W ke P. Ingat-ingat, ini adalah diagonal namanya. Ya, W ke P ini diagonal. Ingat-ingat diagonal itu ya, diagonal. Nah, kalau di kubus atau bangun ruang itu ada namanya diagonal bidang dan diagonal ruang. Ya, diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, kalau untuk kubus sendiri hanya berlaku untuk kubus, ya. Itu ada cara cepat menghitung panjang diagonal ruang dan bidang. Nah, kalau untuk menghitung jarak antara diagonal bidang pada kubus, itu rumusnya adalah A akar 2. A ini panjang rusuk. Kemudian kalau untuk menghitung jarak diagonal ruang untuk kubus ya, hanya untuk kubus, itu adalah panjang rusuk akar 3. Ini bedanya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini saya tarik garis bantu, ya. Saya tarik garis bantu W ke P. Ini adalah diagonal bidang namanya karena melintasi bidang. Kalau yang namanya diagonal ruang itu misalnya P ke V. Ini P kan di pojok sini depan, V ini di pojok belakang, sehingga kalau saya tarik garis dia melintasi ruangan ini, ruangan kubus ini, maka disebut dengan diagonal ruang. Nah, karena kebetulan materi ini kita hanya melintasi, ya, ini bidang, ya, hanya melintasi bidang, ini ada di bidang PSWT. Maka ini kita pakai, oh berarti W ke P itu adalah diagonal bidang. Nah, sehingga perhatikan, kalau saya keluarkan PA ini kan setengah dari PQ. PQ nya 8, berarti setengahnya itu 4. Kemudian PW, ya perhatikan, PW ini saya langsung cari. PW nya 8 akar 2. PW nya itu saya langsung ambil 8 akar 2. Kenapa? P ke W itu adalah diagonal bidang. Nah, perhatikan diagonal bidang itu rumus cepatnya adalah A akar 2. Karena panjang rusuknya 8, berarti 8 akar 2. Sehingga kita cari, oh berarti jarak titik W ke A
itu sama dengan WKA sisi miring, berarti PA kuadrat boleh ya, sisi datar ditambah dengan sisi tegak kuadrat. Sehingga WA-nya sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat. Sehingga WA-nya sama dengan 4 kuadrat itu 16, kemudian 8 akar 2 kuadrat itu 128. Caranya 8 pangkat 2 itu 64, kemudian akar 2 pangkat 2 itu 2. Sehingga 64 dikali dengan 2 itu sama dengan 128. Sehingga nanti WA-nya sama dengan akar 144. Akar 144 itu sama dengan 12. Kemudian contoh nomor 2. Perhatikan gambar 5 segi 4 beraturan berikut. Kalau 5 segi 4 beraturan itu berarti, perhatikan, alasnya itu berbentuk persegi. Kalau berbentuk persegi berarti semua sisinya sama panjang. Soalnya sisi alasnya itu 8, berarti semua 8 ya. Kemudian ini tingginya 8 akar 2, berarti semua sisi rusuk tegaknya 8 akar 2. Tentukan jarak titik K ke rusuk TM. Kemudian yang B, tentukan jarak titik L ke rusuk TK. Perhatikan. Kita masuk ke yang A. Jarak titik K ke TM. Ini saya imburkan gini. Ini kan titik K nih. Terus saya mau tarik ke TM. Ya, ke TM. Sehingga perhatikan. Ya, misalnya jarak titik K ke TM itu saya tarik garis di sini. Terus ini saya kasih nama O. Titik ini saya kasih nama O. Kemudian saya ambil satu garis ya. Hubungkan antara K ke TM itu kan berarti K ke T, kemudian K ke M juga. Sama ya. K ke T, K ke M, sehingga kita tinggal keluarkan nih. Sehingga dia jadi gini. Ini K-nya. Ya, ini K-nya yang di bawah ini. Kemudian yang di bawahnya ini TM. Nah, ini. Kalau saya pecah, saya keluarkan gambar ini, dia akan jadi ini. Nah, ini O-nya, saya tarik garisnya nah nih. Kemudian ini saya kasih ini ruang 1, ini ruang 2. Ini bidang 1, ini bidang 2. Saya pecah jadi 2. Kenapa saya pecah jadi 2? Ini dianggap sama, sekempatkan. KT itu ini, KT itu kan sisi tegaknya nih. Ya, pada limas. Itu panjangnya kan 8 akar 2 sesuai dengan soal. Kemudian KM itu adalah diagonal bidang persegi. Ya, diagonal bidang KM, perhatikan ini KM, karena alasnya itu berbentuk persegi, sehingga ini kan hampir sama nih dengan bidang-bidang pada kubus. Karena ini diagonal bidang, ya K ke M ini diagonal bidang, sehingga ingat tadi yang saya kasih tahu, diagonal bidang itu rumusnya adalah A akar 2. Karena panjang rusuk alasnya 8, berarti diagonal bidang atau KM ini pasti 8 akar 2. Nah, sehingga kalau saya pecah nih, perhatikan. Oh, berarti ini kan tanya K ke O nih. Kalau jarak titik K ke TM itu sama aja kalau saya cari jarak titik K ke O. Ini sudah mewakili jarak titik K ke TM. Ini yang paling dekat. Sehingga karena perhatikan KT-nya itu 8 akar 2, kemudian KM-nya juga 8 akar 2. Ini artinya bahwa ruas kiri dan ruas kanan atau bidang 1 dan bidang 2 ini sama besar. Sehingga saya tinggal, karena di sini dia sudah, kalau dia sama besar berarti di sini siku-siku ya. Nah, berarti saya tinggal pakai nih. Oh, berarti saya mau pakai ruang 1 atau ruang 2. Kebetulan biar enak nih saya pakai ruang 1 nih biar mirip nih. Saya keluarkan sehingga dia akan jadi gini. OMK. Nih. OMK. Nah, ingat-ingat. Karena tadi KM-nya itu sama dengan 8 akar 2. Ya, kemudian OM ini kan setengah dari TM. Ya. TM, perhatikan. TM itu kan 8 akar 2. Nih ya, TM itu 8 akar 2. Sehingga kalau setengahnya berarti setengah dikali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Nah, sehingga kalau kita mau cari KO-nya, ya, KO ini kan sisi tegak.
Berarti kalau Pitagoras sisi tegak itu kita cari sisi miring dikurang sisi datar. Sisi miringnya itu KM, kalau masuk rumus Pitagoras berarti KM kuadrat dikurang sisi datar OM kuadrat. Sehingga KO-nya sama dengan akar, KM-nya itu 8 akar 2 kuadrat dikurang OM-nya 4 akar 2 kuadrat. Sehingga KO-nya nanti 8 akar 2 kuadrat yang tadi saya ajari, 8 kuadrat dikali 2 akar 2 kuadrat. 64 dikali 2 sama dengan 128 dikurang 4 kuadrat itu 16, akar 2 kuadrat itu 2 sorry. Sehingga 16 kali 2 32. Ini kalau dikurangkan sehingga KO-nya sama dengan akar 96. Kalau kita rasionalkan akar 96 itu kan berarti 16 kali 6. Akar 16 itu sama dengan 4 nih ya. Saya yakin sudah diajari cara merasionalkan kemarin di kelas 1. Kemudian yang B, jarak titik L ke rusuk TK. Ini kalau saya buat gambarnya gini, ini gambar awal. L ke garis TK. Berarti saya ambil satu garis nih, L ke garis TK. Ini artinya nanti ada hubungan antara L ke T dan L ke K. Kalau saya keluarkan dia jadi gini nih. L ke T, L ke K. L ke T itu 8 akar 2, L ke K itu 8, kemudian T ke K itu 8 akar 2. Ini ya, yang ditanya ini. Oh berarti ini yang gambarnya nih, warnanya lain sendiri. Ini yang ditanya, berapa jarak ini ke sini? Ya. Nah, perhatikan. Kita tidak bisa langsung pakai Pitagoras. Kenapa? Perhatikan ini kalau saya balik nih, L-nya saya taruh di atas. Maka dia akan jadi begini. Ya. Yang kita mau hitung kan jarak ini, yang warna biru ini. Ya. Nah, bidang 1 dengan bidang 2 ini berbeda. Kenapa? Ini panjang sisinya 8, ini panjang sisinya 8 akar 2. Ya. Maka otomatis bidang 1 dan bidang 2 ini berbeda. Sehingga kita nggak bisa langsung pakai rumus teorema Pitagoras. Karena ini ruang 1 dan ruang 2 kita nggak boleh pilih. Ya. Karena dua-duanya berbeda. Kalau yang kasus yang A tadi, itu bidang 1 dengan 2 itu sama besar karena dia segitiga sama kaki. Ya, sehingga kita bisa pilih ruas bidang 1 dengan bidang 2 sama, bentuknya siku-siku. Nah, kalau ini bidang satunya kalau kita anggap siku-siku, maka bidang 2-nya bukan siku-siku, sehingga kita tidak boleh pakai rumus Pitagoras. Maka kalau ketemu kasus seperti ini, yang kalian harus lakukan adalah menggunakan perbandingan 2 segitiga dari satu segitiga yang sama. Ya, maksud saya gimana? Perhatikan dari satu segitiga ini kita bisa ganti-ganti alasnya. Misalnya ini alasnya ini KT. Kalau yang ini alasnya KL. Ya. Sehingga ini perhatikan kalau misalnya ini 2 segitiga nih ya. Ini segitiga TKL, ini segitiga LTK. Ini alasnya KL, ini tingginya adalah T ke garis ini. Ini belum saya buatkan. Kalau ini alasnya ini KT, tingginya L ke sini. Nah, kalau saya lengkapi gambarnya, maka dia akan jadi ini. Jadi perhatikan, saya kembalikan dulu ke awal. Ini ya. Misalnya ini saya lengkapi gambarnya nih. Ini adalah tinggi dari LTK ya. Ini adalah tinggi dari LTK. Kemudian ini adalah tinggi dari TKL. Ya. Misalnya tingginya dari LTK itu saya kasih nama O, kemudian ini saya kasih nama S. Ya. Ya, perhatikan tadi ini saya kasih nama O, tinggi dari segitiga LTK, kemudian tinggi dari segitiga TKL itu saya kasih nama S. Nah, ingat-ingat rumus segitiga, luas segitiga ya, maka kita pakai perbandingan luas segitiga TKL itu pasti sama dengan luas segitiga LTK. Kenapa dia sama? Karena diambil dari segitiga yang sama, luasnya pasti sama dong. Ya, diambil dari segitiga yang sama. Sehingga luas segitiga TKL itu pasti sama dengan luas segitiga LTK. Nah, kalau TKL kan, ini TKL nih yang ini. Ya, TKL ini yang tegak ini. TKL berarti rumusnya adalah setengah dikali alasnya itu KL dikali tingginya TS. Kemudian kalau LTK berarti LTK ini, berarti kalau kita lihat persisnya ini dia gambarnya LTK. Berarti setengah dikali
alasnya apa? KT dikali tingginya ini L ke sini. Ini tadi kita kasih nama O nih. Setengah dikali alas KT dikali LO tinggi. Karena ruas kiri dan ruas kanan ada sama-sama setengahnya. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama mengandung nilai setengah, berarti ini boleh saya hilangkan, boleh saya coret. Karena setengah bagi setengah kan 1. Sehingga dia akan jadi gini. KL dikali TS itu sama dengan KT dikali LO. Ya. Ini kalau saya balik dia akan jadi KT dikali LO sama dengan KL dikali TS. Ini kalau saya balik. Kenapa saya balik? Karena yang ditanyakan itu LO. Dari awal tuh yang ditanyakan ini LO. Nih. Yang ditanyakan LO. Jadi saya taruh di depan dia. Nah, perhatikan. KT itu sudah ada nilainya. LO ini yang ditanyakan. Kemudian KL itu sudah ada nilainya. Pertanyaannya TS nih. Nih, ini belum ada. Sekarang perhatikan. TS ini sebenarnya bisa kita hitung. Kenapa bisa dihitung? Ini panjang ini 8 akar 2. Panjang ini 8 akar 2. Ini kan segitiga sama kaki. Otomatis ruas kiri dan ruas kanan sama. Maka kita bisa pakai menghitung TS itu kita bisa pakai teorema Pythagoras. Sehingga kita cari dulu TS-nya sebelum cari LO. TS ya, saya pakai ini yang segitiga ini yang di sini. TSL nih. Sehingga untuk cari TS itu sisi miring TL dikurang sisi datarnya SL. Sehingga nanti dia akan jadi TS sama dengan akar 8 akar 2 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 8 akar 2 kuadrat itu 128 dikurang 4 kuadrat itu 16. Sehingga nanti TS-nya ketemu akar 112. Akar 112 itu sama dengan 16 kali 7. Akar 16 itu sama dengan 4. Berarti TS-nya 4 akar 7. Kalau sudah ketemu, kita tinggal sini. Oh, KT-nya itu, perhatikan. Oh, karena dia tadi ini rumusnya. Berarti kita sudah ada nih. KT-nya ada, KL-nya ada, TS-nya ada. Yang nggak bisa kita hitung tadi kan LO-nya. Sehingga kita pakai perbandingan luas 2 segitiga. Nih, sehingga KT-nya bisa dimasukkan. KT-nya itu kan 8 akar 2 dikali LO-nya ditanyakan. KL-nya itu 8. Kemudian TS-nya sama dengan yang kita cari tadi 4 akar 7. Nah, perhatikan di sini. Ini hati-hati dalam menghitung ini. Karena di sini ada yang bisa langsung dihilangkan. Ruas kiri ada 8, ruas kanan ada 8. Ini boleh saya hilangkan sehingga nanti dia akan jadi akar 2 LO sama dengan 4 akar 7. 8-nya sudah saya coret. Nah, sehingga kalau model begini, ini akar 2 LO sama dengan 4 akar 7, berarti LO-nya nanti sama dengan 4 akar 7 dibagi dengan akar 2. Nah, perhatikan, ingat-ingat di kelas 1 di peminatan, ingat saya sudah pernah diajari pasti merasionalkan penyebut bentuk akar. Berarti karena akar 2, berarti nanti supaya akarnya hilang pada penyebut dikali dengan akar 2 per akar 2. 4 akar 7 dikali akar 2 itu berarti 4 akar 14. Kemudian akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2. Sehingga LO-nya 4 akar 14 dibagi 2. 4 kalau saya bagi 2 itu sama dengan 2. Sehingga LO-nya sama dengan 2 akar 14. Ya, ini mohon diperhatikan ya, perhatikan karena ini yang agak ribet sedikit. Kenapa? Ini tidak bisa pakai teorema Pythagoras untuk menghitung jarak L ke sini, ke KT. Karena ruas kiri dan ruas kanan berbeda, maka kita harus menggunakan perbandingan 2 segitiga, luas 2 segitiga dari segitiga yang sama kalau kita putar-putar. Nih. Oke, demikian penjelasan dari Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditanyakan secara pribadi atau di grup. Terima kasih banyak, selamat pagi.